Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan saat ini kami tengah berbincang bersama dengan ahli likuifaksi mengenai fenomena likuifaksi yang kemarin terjadi di wilayah di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya. Pak Adrin, tadi Anda mengatakan wilayah pesisir ini adalah wilayah yang bisa dikatakan cukup rawan untuk terjadinya likuifaksi begitu atau fenomena tanah yang bergerak. Ada tidak wilayah-wilayah yang menjadi catatan atau tanda merah dari Anda sendiri untuk diwaspadai terjadinya hal ini ketika terjadi gempa? Secara khusus itu daerah kota Banda Aceh itu pernah saya teliti dari tahun 2006 sampai dengan 2013. Itu banyak daerah-daerah yang kita bisa klasifikasikan sebagai zona potensi likuifaksi tinggi. Itu bisa mengalami amblesan kurang lebih 40 cm. Kemudian Kota Padang juga pernah saya lakukan penelitian sejak tahun 2006 sampai dengan 2013, itu bisa mengalami amblesan maksimum itu 40 cm juga. Kota Bengkulu juga termasuk daerah yang mempunyai potensi likuifaksi tinggi. Lalu Kota Cilacap, kemudian di daerah Bantul yang pernah mengalami likuifaksi pada gempa tahun 2006. Dan yang terakhir itu yang kita bisa amati daerah Lombok Utara. Itu walaupun tidak terjadi penurunan tanah atau amblesan, tapi fenomena likuifaksi juga terjadi di wilayah Lombok Utara. Dan pada tahun 92, likuifaksi juga terjadi di kota Maumere pada saat gempa besar di sana. Jadi secara umum kita bisa katakan bahwa daerah pesisir yang dekat dengan sumber gempa besar itu akan bisa mengalami likuifaksi dan tingkat kerusakan akibat likuifaksi itu akan dipengaruhi oleh kondisi bangunan dan juga seberapa tebal lapisan tanah yang akan mengalami likuifaksi. Tanah ini sudah mengalami fenomena likuifaksi seperti saat ini begitu ya, salah satunya di Balaroa tadi, dan tengah dilakukan proses evakuasi. Apakah kontur tanah ini juga terbilang aman untuk dilakukan evakuasi? Kemudian ada alat berat di sana dan juga masih banyak warga yang wirawiri begitu ya di daerah ini sendiri. Ataukah memang kalau sudah selesai begitu fenomena sendiri ini sudah tidak apa-apa atau aman begitu, Pak? Kalau misalnya daerah yang sudah mengalami likuifaksi atau sudah mengalami likuifaksi itu daya dukungnya sangat rendah. Jadi perlu diperhatikan ketika menggunakan alat-alat berat, jangan sampai kemudian alat-alat berat itu akhirnya mengalami permasalahan untuk bisa keluar ataupun masuk ke daerah itu. Dan yang perlu kita pahami bahwa daerah yang mengalami likuifaksi akan tetap mengalami likuifaksi apabila ada gempa besar. Jadi menurut saya daerah-daerah yang sudah mengalami likuifaksi yang cukup parah, maka itu sudah tidak menjadi daerah yang layak untuk menjadi daerah hunian. Jadi itu sebaiknya daerah yang perlu dihindari untuk pembangunan kembali ataupun pada proses recovery nantinya. Terakhir Pak, sebenarnya ada tidak Pak cara untuk mengurangi resiko ini dan juga apa yang harus dilakukan warga terutama saat terjadi fenomena likuifaksi ini sendiri? Fenomena likuifaksi itu bisa kita cegah apabila kita mengetahui seberapa tebal lapisan tanah yang akan mengalami likuifaksi. Salah satunya adalah dengan menggunakan fondasi yang kuat sehingga bisa menahan bangunan supaya tidak ambles. Untuk bangunan-bangunan tinggi tentunya memerlukan fondasi yang cukup dalam, yang tertanam di lapisan tanah yang keras, sehingga nantinya bangunan itu tidak akan mengalami deformasi ataupun kerusakan ketika terkena goncangan maupun fenomena likuifaksi. Dan yang paling penting sebenarnya apabila informasi daerah-daerah rentan likuifaksi itu sudah terpetakan, maka itu menjadi suatu daerah yang perlu dihindari untuk dijadikan daerah hunian. Menghindari itu menurut saya lebih efektif dibandingkan kita melakukan suatu upaya untuk mengatasinya yang tentunya akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Baik, Pak Adrin, terima kasih sudah bersama kami dan juga menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai likuifaksi. Terima kasih.